pada episode kali ini kita coba main-main ke komunitas, lalu kita lihat nih apa yang mau kita bahas. Nah, kita lihat, mungkin kita mulai dari yang trending. Lihat semua postingan yang sedang trending. Coba kita klik. Lalu kita coba lihat cara baru membuat dan menonton video short. Ini pengumuman, kawan-kawan bisa lihat. Kalau kayak begini artinya ini pengumuman. Itu info baru, kawan-kawan harus baca sebenarnya. Ditolak monetisasi karena reuse konten. Ditolak monetisasi. Postingan ini adalah isu yang sedang trending. Ditolak monetisasi karena reuse konten. Reuse konten itu apa artinya? Konten yang digunakan ulang. Nah, halo, selamat siang. Saya mau bertanya tentang repetitious and reuse content. Untuk repetitious saya sudah menemukan kesalahan saya, tapi untuk reuse content saya tidak menemukan apa yang salah pada konten yang saya buat. Semua konten asli yang saya buat. Pertanyaan saya adalah, jika saya membuat konten dengan materi hasil pengumpulan beberapa data dari web atau channel lain dengan perubahan subjek atau toko atau lokasi, apakah itu termasuk reuse konten? Nah, dia membuat konten bahasa. Terus, jadi saya membuat latar dan bentuk yang sama untuk belajar bahasa Inggris dan Mandarin. Nah, jadi backgroundnya sama, tapi nanti kata-kata dengan teksnya yang berbeda. Terus saya tidak mendapat email atau teguran tentang penggunaan konten hak cipta orang lain. Jadi kenapa kena reuse konten? Untuk kawan-kawan semua, ini saya jawab di bawah. Konten yang digunakan ulang itu baru dinamakan reuse konten. Untuk pembahasan lebih panjangnya ini tinggal dibaca. Nah, bla bla bla. Tapi paling simpelnya kalau menurut saya, reuse konten itu lebih kalau kita menggunakan konten orang lain. Nah, yang kedua, kita menggunakan konten kita sendiri tanpa membuat banyak perubahan. Jadi misalkan video yang ini latarnya ini juga, ininya ini juga, semuanya hanya suaranya yang berbeda, hanya sedikit saja perbedaan. Nah, itu kita lihat bagaimana konten yang layak untuk dimonetisasi. Yang ini nih bagian reuse konten yang digunakan ulang. Menggunakan klip untuk memberikan ulasan kritis. Jadi selama kita gunakan video itu lalu ada ulasan yang kita buat, atau apa sih nama kerennya itu, narator. Itu biasa adegan suatu film yang dialog atau sulis suaranya telah diubah. Nah, ini nih yang biasa tipis-tipis bakal kena, tipis-tipis. Cuplikan ulang suatu pertandingan olahraga di mana Anda menjelaskan aksi yang dilakukan. Nah, ini tipis-tipis bisa kena, bisa enggak, bahkan bisa kena hak cipta juga. Video reaksi, ini yang biasa mereaksi video-video orang lain sambil dikomentari, itu boleh untuk dimonetisasi, tapi bisa saja tipis-tipis kena hak cipta. Konten yang melanggar pedoman ini, coba kita lihat. Menggunakan konten karya orang lain tetapi tidak melakukan perubahan yang signifikan. Langsung comot-comot kontennya orang lain, reuploader, langsung kena. Yang di atas saja, yang tadi itu, ini yang boleh saja, ini masih tipis-tipis bakal kena. Apalagi kalau bulat-bulat di posting ulang. Kebijakan ini berlaku meskipun jika Anda telah mendapatkan izin dari kreator aslinya, masih tetap bisa kena. Bahkan pakai izin pun bisa kena. Contoh konten lain yang dianggap tidak layak. Klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu tanpa narasi. Langsung gabung-gabung beberapa klip. Sering lihat pastinya. Nah, itu tipis-tipis cepat atau lambat akan hilang channelnya.
video singkat yang dikompilasi dari situs media sosial lain. Nah, ini kawan-kawan pada mengerti semua juga ini. Itu tipis-tipis kan hilang. Koleksi lagu dari beragam artis. Nah, ini tadi pagi ada yang bertanya nih, kalau nggak salah saya lupa saya jawab atau enggak ya. Dia bilang kenapa dia kompilasi lagu dari beragam artis, kompilasi musik, tapi kenapa kena hak cipta, padahal katanya dia orang lain enggak. Begini, kalaupun muncul iklan di video kompilasi kawan-kawan dan termonetisasi channelnya, nanti duitnya itu masuk ke pemilik hak cipta, tapi videonya terputar di channel kita. Nah, kurang lebih begitulah. Konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain, promosi konten pengguna lain. Nah, jadi itu kurang lebih konten yang digunakan ulang. Jadi ada dua, konten yang digunakan ulang dengan konten berulang. Nah, kita lihat di bawah jawaban responnya dia bagaimana. Tunggu, kita turunkan dulu. Respon dari penanyanya ialah katanya, nah ini saya kan jawab ini yang tadi. Terus habis itu penanyanya muncul lagi. Nah ini, terima kasih atas penjelasannya, tapi bisakah Anda lebih spesifik? Poin 1 dan 2, karena jika dilihat dari penjelasan Anda artinya saya menggunakan konten orang lain. Padahal sebenarnya kalau konten yang digunakan ulang, baik konten orang lain maupun konten kita ulang penggunaannya berkali-kali, akan kena konten yang digunakan ulang. Jadi walaupun konten itu hasil buatan kami sendiri, tapi kalau itu lagi diposting akan kena. Nah, jadi dia tidak bisa mengerti yang mana selama ini orang lain lah yang memakai konten kami. Jadi kontennya justru sering dipakai orang lain, bahkan menghapus logonya katanya. Nah, mereka mendapat iklan dari situ, sedangkan kami tidak bisa mendapatkan iklan. Dia tidak pakai lagu orang lain. Terus habis itu saya bingung. Coba nama channelnya supaya kita simak bareng-bareng. Nah, ini channel kami. Nah, channelnya ini tidak main-main loh. Channelnya ini 100.000 subscriber. 100.000 subscriber dan sudah buat 400-an video. Jadi bukan channel yang baru monetisasi, bukan. Sudah cukup lama dia monetisasi. Nah, kita lanjutkan lagi. Terus saya jawab lagi di bawahnya. Oh, ini belum saya klik. Oh, itu. Kita coba lihat. Nah, jadi ini channel besar. Untuk kawan-kawan itu, dua itu yang paling selalu kena, antara konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Nah, konten berulang merujuk pada channel yang kontennya sangat mirip, sehingga penonton mungkin kesulitan membedakan video yang ada pada channel tersebut. Antar video sangat mirip kontennya. Lalu bagaimana kalau ada kesamaan antara video kita di channel kita sendiri? Nah, ini contoh konten yang boleh. Yang pertama nih, intro dan outro yang sama. Jadi kayak misalkan ada pembukaan video, penutupan video di 500 video sama semua, nggak masalah. Yang penting itu hanya intro dan pembuka dan penutup. Konten yang sangat mirip, tapi setiap video secara khusus membahas subjek yang berbeda. Atau misalkan di channel Tamlika videonya sebenarnya mirip-mirip, tidak, bahkan ada video yang tidak kelihatan muka juga, hanya rekam layar, tapi beda-beda pertanyaan yang dibahas. Itu beda-beda artinya. Klip singkat yang menampilkan beberapa objek mirip yang diedit menjadi satu, ya, dan disertai penjelasan keterkaitannya. Kurang lebih mana yang dianggap tidak layak, konten yang secara eksklusif menampilkan pembacaan materi lain yang bukan karya Anda sendiri. Jadi misalkan buat video tidak ada orangnya, tidak tampil wajah begini, langsung menampilkan website begini saja, lalu dia langsung baca. Itu pun yang baca bukan dia, Google yang bacakan. Nah, itu tidak boleh. Lagu yang dimodifikasi sehingga nada temponya berubah tapi tetap identik dengan lagu aslinya, ini tidak boleh.
Di samping itu, untuk yang ini nih sangat berbahaya sekali, bisa kena tuntutan hukum kalau yang punya lagu itu komplain. Konten berulang yang mirip atau tidak berfaedah dengan nilai edukasi, kualitas komentar atau narasi yang rendah. Jadi kontennya diulang-ulang, tidak ada edukasinya. Nah, itu muncul masalah. Terus habis itu apalagi? Loh, kok ini lampunya mati nih? Nah, ini ada gangguan sedikit. Konten yang dibuat berdasarkan template diproduksi massal, slideshow gambar. Nah, jadi setelah saya menyimak 5 konten pada channel ini, 5 yang paling populer, 5-5-nya ini tidak tampak naratornya. Maksudnya kayak kita sekarang ini kan ada saya nih muncul di sini. Nah, ini nih ada naratornya nih. Lalu habis itu suara yang digunakan itu suara Google 5-5-nya. Terus habis itu, tapi ini enggak main-main loh, kan bisa lihat 12 juta kali ditonton. Nggak sedikit loh ini penontonnya. Yang ini 12 juta. Yang ini 8 juta. Ini 1 juta, 1 juta. Banyak penontonnya. Bukan konten yang sedikit penontonnya kayak channel Tamli kan ya, sedikit penontonnya. Nah, jadi banyak penontonnya. Konten yang besar begini pun bisa didismonetisasi oleh YouTube. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir YouTube cukup rugi kalau mendismonetisasi channel yang besar kayak begini. Tapi tetap juga bisa ketika dianggap tidak sesuai dengan panduan. Nah, terus habis itu saya jawab di komentari lagi. Apakah Anda melihat video kendaraan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris merupakan konten berulang? Jika itu termasuk yang Anda curigai YouTube memasukkan channel saya pada konten berulang, maka saya harus menghapus semua video belajar bahasa Mandarin. Saya membuat 3 video belajar bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, dengan gambar yang sama. Sebenarnya, nah ini menurut saya pribadi, mana ini jawaban saya? Menurut saya pribadi kena repetitif konten berulang. Bagian yang paling terakhir pada jawaban saya yang konten berulang. Terima kasih penjelasannya Kak. Boleh saya tanya satu lagi? Jika menghapus kemudian membuat channel lain untuk memisahkan belajar bahasa Inggris dan Mandarin, membuat 2 channel dengan memakai gambar dan peletakan template yang sama, apakah bisa? Nah, jadi dia mau buat 2 channel, dibagi 2 saja channelnya katanya. Nah, ataupun dia masih tetap mau menggunakan template yang sama. Aduh, di sini persoalannya. Lanjutkan saja channel yang sekarang, tapi jangan pakai suara terprogram. Tampilkan narator, usahakan tidak full animasi. Nah, lalu setelah 10 konten, ajukan lagi monetisasi kembali. Tidak perlu menghapus konten. Begitu ya Kak, lalu kedepannya apakah saya masih bisa membuat belajar bahasa Inggris atau Mandarin dalam satu channel? Sebenarnya bisa saja. Atau mau dipindah, kalau saya mending pisah. Nah, cek dulu channel yang sekarang, yang mana yang banyak penontonnya. Kalau channel yang sekarang banyak penontonnya yang mau belajar bahasa Inggris, maka channel yang sekarang ini yang menetap sebagai channel bahasa Inggris, lalu nanti channel yang baru yang channel bahasa Mandarin. Tapi kalau channel yang sekarang yang 100.000 subscriber ini yang banyak nonton yang mau belajar bahasa Mandarin, channel baru yang belajar bahasa Inggris. Nah, lalu nah ini saya jelaskan di sini. Tapi yang paling penting itu ini, terlepas dari semua itu yang paling utama ialah skema pembuatan kontennya harus berubah. Karena kalau masih model buat kontennya seperti mana itu, seperti begini, nanti kena dismon lagi walaupun sudah buat channel baru. Di situ jangan sampai memang kita mulai membuat channel baru, caranya sama, hasilnya sama lagi, caranya sama, hasilnya sama lagi. Nah, terus habis itu sudah habis ditandai sebagai jawaban. Jadi kurang lebih kawan-kawan semuanya,
membuat konten di YouTube itu bagaimana ya, cukup banyak aturan-aturannya, tapi nggak usah terlalu dipersoalkan. Membuat channel juga kadang-kadang banyak juga masalahnya, tapi nggak usah terlalu dipersoalkan juga. Kalau misalkan banyak masalahnya, nggak usah terlalu dipersoalkan juga. Yang paling utama harus dipelajari ialah thumbnail jangan sama semua. Video jangan, misalkan kita buat video animasi atau video apa, jangan sama semua bentuknya, jangan pakai suara otomatis. Judul jangan sama semua modelnya. Jangan ambil video orang lain. Itu simpelnya sebenarnya. Terus yang kayak channel tadi yang 100.000 subscriber itu katanya tidak ambil video orang lain, tapi menggunakan videonya berulang-ulang, kena juga. Ini dua yang paling sering kena, konten berulang dan konten yang digunakan kembali. Konten yang digunakan kembali simpelnya konten yang penggunaannya digunakan kembali, yang satunya konten yang diulang-ulang. Bisa dicoba dipelajari untuk dipahami. Sebenarnya lebih bagus kalau saya carikan contoh-contoh masalahnya mungkin, tapi panjang juga untuk mempersiapkan video kayak begitu. Ya semoga ada manfaatnya lah. Ini saja durasinya sudah kepanjangan, tidak ada yang nonton nanti. Oke, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.